Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Saudara-saudara, berjumpa lagi dalam program Renungan Harian Toraya, Minggu 11 Februari 2024. Mari kita berdoa untuk membaca firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk setiap pemeliharaan-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami merindukan firman-Mu. Biarlah firman-Mu terus akan menopang kami untuk menjalani hidup dalam kebenaran-Mu, sebab Tuhan menghendaki ketaatan kami sebagai umat. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, kita bersama-sama membaca kitab Keluaran pasal 19 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-25. Lalu Musa datang dan memanggil tua-tua bangsa, lalu menyampaikan ke hadapan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, "Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan." Lalu Musa menyampaikan jawaban bangsa itu kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal, supaya bangsa itu dapat mendengar apabila aku berbicara dengan engkau, dan juga supaya mereka senantiasa mempercayai engkau." Lalu Musa memberitahukan perkataan bangsa itu kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, "Pergilah kepada bangsa itu, kuduskanlah mereka pada hari ini dan besok. Mereka harus mencuci pakaian mereka. Menjelang hari ketiga mereka harus bersiap, sebab pada hari ketiga Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa ini di Gunung Sinai. Sebab itu engkau harus memasang batas sekeliling bangsa itu dan berkata, 'Jagalah dirimu, jangan mendaki gunung itu atau menyentuh batasnya. Siapapun yang menyentuh gunung itu, ia pasti dihukum mati. Jangan seorang pun tidak boleh menyentuhnya, sebab ia pasti dilempari dengan batu atau dipanah. Baik itu binatang ataupun manusia, tidak akan dibiarkan hidup. Apabila sangkakala berbunyi panjang, barulah mereka boleh mendaki gunung itu.' Lalu Musa turun dari gunung menemui bangsa itu. Ia menguduskan bangsa itu, dan mereka pun mencuci pakaian mereka. Kata Musa kepada bangsa itu, 'Bersiaplah menjelang hari yang ketiga, dan jangan bersetubuh dengan perempuan.' Lalu terjadilah pada hari ketiga di pagi hari, ada guruh, kilat, dan awan tebal di atas gunung, serta bunyi sangkakala yang sangat keras, sehingga semua orang yang ada di perkemahan gemetar. Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah, dan mereka berdiri di kaki gunung. Seluruh gunung Sinai berasap, karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asapnya membubung seperti asap dari tempat peleburan, dan seluruh gunung itu gemetar dengan hebat. Bunyi sangkakala kian lama kian keras. Musa berbicara, lalu Allah menjawabnya dalam guruh. Lalu Tuhan turun ke atas gunung Sinai, ke puncak gunung itu. Kemudian Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu, dan Musa naik ke atas. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, 'Turunlah, peringatkanlah bangsa itu supaya mereka jangan menerobos untuk melihat Tuhan, dan banyak dari mereka akan tewas. Juga para imam yang datang mendekati Tuhan harus menguduskan dirinya, supaya Tuhan tidak menumpas mereka.' Lalu Musa berkata kepada Tuhan, 'Tidak mungkin bangsa itu akan mendaki gunung Sinai ini,
sebab Engkau sendiri telah memperingatkan kami dengan mengatakan, pasanglah batas sekeliling gunung ini dan nyatakanlah itu kudus. Lalu Tuhan berfirman kepadanya, turunlah, kemudian naiklah engkau beserta Harun, tetapi para imam dan rakyat tidak boleh menerobos untuk naik mendekati Tuhan, supaya mereka jangan ditumpasnya. Lalu turunlah Musa menemui bangsa itu dan menyampaikan hal itu kepada mereka. Demikian sabda Tuhan. Saudara-saudara, dari pembacaan ini kita merenungkan satu tema, Tuhan menghendaki ketaatan umatnya. Kama karitutuan tunanga puang laku tauna. Ketaatan iman berarti melakukan perintah Allah. Namun praktik ketaatan bukan perkara mudah. Kesulitan terbesar dalam ketaatan tidak terletak pada rumitnya perintah Allah, melainkan keinginan manusia yang mempersulit dan memperumitnya. Keinginan dalam hati manusia sering kali mengalahkan keinginan untuk menaati Allah. Saudara-saudara, dalam pembacaan kita dinyatakan bahwa Allah menyatakan kemuliaannya di Gunung Sinai dan mengikat perjanjian dengan bangsa Israel yang baru saja keluar dari Mesir. Perjanjian itu menegaskan bahwa Tuhan adalah Allah Israel dan Israel adalah umatnya. Allah menyatakan kedahsyatannya agar umat Israel mengenal sungguh-sungguh Allah yang telah mengikat perjanjian, sehingga mereka sungguh-sungguh hidup dalam ketaatan. Israel telah mengikat perjanjian dengan Tuhan untuk melakukan segala yang difirmankan Tuhan kepada mereka. Saudara-saudara, firman diberitakan demi menjaga kekudusan mereka. Tuhan telah menyelamatkan bangsa Israel dengan membawa mereka keluar dari Mesir. Karena itu, mereka harusnya meresponsnya dengan hati yang hidup menurut kehendak Allah. Saudara-saudara, hidup dalam ketaatan berarti menjaga hidup tetap kudus. Demikianlah yang dikehendaki Tuhan. Ketaatan diwujudkan dalam mengikuti aturan-aturan yang ada, yang Tuhan berikan. Juga hal itu berlaku bagi kita. Ketaatan kita kepada Tuhan juga mewujud di dalam kehidupan kita, dan itu adalah wujud kasih kita kepadanya. Hidup akan sia-sia jika kita mengaku sebagai orang beriman tetapi tidak melakukan perintah Tuhan. Karena itu saudara-saudara, mari kita perlu menata hidup dalam terang dan ketaatan kepada ketetapan-ketetapan Tuhan. Karena Tuhan menghendaki ketaatan kita sebagai umat. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Tuntun dan peliharakan kami untuk senantiasa taat kepada Tuhan. Karena itulah yang Tuhan kehendaki, ketaatan kami kepada-Mu. Di dalam Kristus. Amin. Saudara-saudara, selamat berkarya, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Salam kasih dalam anugerahnya. Amin.